Halo, salam sehat semuanya. Dan saat ini Anda sedang mendengarkan Waktu Indonesia Sehat bersama saya Rizal Wijaya. Dan saatnya hidup sehat jadi budaya kita bersama. Podcast ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan KBR. Dan pagi ini dan hari ini kita akan membahas tema perkembangan penanganan pandemi COVID-19. Baik, kalau berbicara soal pandemi COVID-19, hingga saat ini kita mesti selalu ingat bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan subvarian baru Omikron BA4 dan BA5 saat ini telah terdeteksi di Indonesia dan diketahui memiliki tingkat kesakitan rendah atau tanpa gejala pada pasien yang terkonfirmasi positif. Dan kasus baru subvarian BA4 dan BA5 di Indonesia ini pertama dilaporkan pada 6 Juni 2022 yang terdiri dari 1 orang positif BA4 dan 3 orang positif BA5. Subvarian ini diketahui mampu menyerang tubuh yang sudah mendapatkan vaksin booster ataupun yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 sebelumnya. Waduh, ini pasti masyarakat saat ini juga sudah mulai ini ya waspada ya. Kita tidak boleh lengah dan kita harus tetap waspada. Lalu bagaimana sih sebenarnya fakta-fakta seputar subvarian baru Omikron ini? Kita akan bahas secara tuntas bersama narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu Dr. Muhammad Syahril SPP MPH, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo, salam sehat dokter. Ya, halo, selamat pagi, salam sehat Pak Rizal dan para pendengar sekalian. Baik, dan dokter sebelumnya mungkin bisa dijelaskan, diberikan pencerahan terlebih dahulu kepada pendengar podcast Waktu Indonesia Sehat ya hari ini. Meskipun saat ini pembatasan sudah mulai dilonggarkan, sebenarnya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia seperti apa sih saat ini? Masih adakah COVID-19? Boleh Ya, ditegaskan dokter? terima kasih. Jadi COVID-19 ini masih ada di Indonesia dan di dunia. Pandemi masih ada. Tapi Indonesia alhamdulillah sudah terkendali. Nah, terkendali itu dia ada indikatornya, ada ukurannya. Yang pertama yaitu positivity rate, itu di bawah 5% kita ya. Kemudian hospitalisasi, orang yang dirawat di rumah sakit itu di bawah 5%. Kemudian angka kematian kita masih di bawah 3%, dan yang juga adalah laju penularan atau tingkat penularan di bawah 1. Cuman Pak Rizal harus diingat, Oke dokter. kita masih pandemi, artinya virus itu masih ada di sekitar kita. Jadi angka-angka tadi harus kita waspadai untuk kita jaga. Dan nanti ini bisa naik dan turun sebagai dinamika pandemi, artinya berfluktuasi. Jadi nanti jangan kaget kalau ternyata naik lagi, kemudian turun. Itu hal-hal yang bisa terjadi karena kita masih masa pandemi. Baik, karena kalau saya sendiri nih kalau ketemu dengan teman-teman atau siapapun di jalan gitu ya, sekarang sudah kayaknya udah kayak normal seperti biasanya, bukan kayak pandemi ya, sudah jarang pakai masker dan sebagainya. Nah, ini kan perlu ditegaskan kembali bahwa kita masih dalam masa pandemi loh, seperti itu ya dokter ya? Betul. Jadi kita ini kan terkontrol dalam PPKM level 1, Pak Rizal ya. Artinya apa? Kita sebetulnya kehidupannya udah normal. Kehidupannya loh ya. Umpamanya kita mall itu sudah 100%, buka sampai jam 10 malam. Kemudian di tempat perbelanjaan, di tempat wisata, semuanya sudah normal. Cuman diingatkan oleh Bapak Presiden atau kita semua lah ya, protokol kesehatan itu harus tetap dijaga, dan pelonggaran masker itu dengan pengecualian loh. Jangan Hmm. sampai nanti kalimatnya dipotong loh. Nah, perlu dicatat nih, perlu di bold nih. Jadi jangan dipotong kalimatnya yang jelas Pak Presiden itu. Jadi boleh pakai masker di luar ruangan atau di luar gedung ya, tapi yang tidak banyak orang atau kerumunan di sana, Pak. Jadi kalau di sana ada kerumunan banyak orang, banyak di
pertandingan sepak bola, pertandingan olahraga, kemudian ada di konser, kemudian ada di mana, di tempat wisata, ya harus tetap pakai. Dan ingat, masker ini merupakan budaya kesadaran hidup sehat untuk kita, bukan dipaksa gitu Pak Rizal ya. Baik. Harus wise kita memakainya. Siap. Jadi prokes harus tetap dijaga ya dokter ya, meskipun sudah ada pelonggaran dan tidak boleh dipotong pemakaian masker, tetap digunakan pada saat berkerumun, meskipun sudah dilonggarkan seperti itu ya dokter kira-kira ya? Masuk orang yang sedang sakit ya, Ah ya, termasuk sakit, pada yang orang sakit. comorbid, itu lansia itu tetap pakai karena mereka ini apa namanya riskan atau risiko Oke. tinggi untuk bisa terpapar, gitu, Pak. Baik dokter, dan kalau tadi dokter sudah menyampaikan bahwa ini masih tetap fluktuatif ya dokter ya angkanya ya, bisa tiba-tiba turun, tiba-tiba naik. Dan memang ternyata kalau tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ada subvarian baru Omikron BA4 dan BA5. Ini diketahui memiliki tingkat kesakitan rendah. Sebenarnya apa saja sih gejala-gejalanya dok? Ya, eh, untuk pemahaman kita dulu Pak ya. Jadi Boleh, siap. virus ini akan selalu bermutasi, membentuk varian baru atau subvarian. Contohnya dulu kan alfa menjadi beta, menjadi delta, menjadi omikron. Nah, omikron sendiri itu ada subvariannya. BA1, BA2, nah sekarang BA4 dan BA5. Nah, varian ini itu merubah sifat atau karakteristik masing-masing apa namanya omikron itu. Nah, BA4, BA5 ini dilaporkan oleh negara-negara yang melaporkan kasusnya bahwasanya tingkat penyebarannya, tingkat penularannya itu hampir sama dengan yang lalu, Omikron yang lalu. Omikron yang lalu tingkat penyebarannya lebih tinggi dari Delta. Namun tingkat keparahannya ya itu lebih rendah dari Omikron sebelumnya. Jadi BA4 BA5 ini dia tidak seganas, tidak seberat dari Omikron yang lalu. Gitu, Pak. Oke, jadi kalau berbicara soal gejalanya seperti apa, Dok? Adakah gejala-gejala yang mungkin khusus gitu ya, yang bisa ditandai? Karena ini masih sedikit kasus, Pak ya, artinya belum banyak di dunia ini, Pak ya, masih Hmm? sedikit, maka masih dalam suatu kajian dan saat ini ada suatu kesimpulan sementara yang dirilis oleh WHO, gejalanya sama dengan Omikron yang lalu, umpamanya dia batuk, ya, kemudian ada demam, kemudian ada badan-badan pegal, kemudian ada anosmia. Anosmia itu kehilangan penciuman gitu Pak ya, dan juga ada sebagian sesak napas. Jadi Hmm. mirip-mirip dengan Varian sebelumnya ya? yang sebelumnya. Baik. Nah, kira-kira apa yang membedakan nih dokter? Kalau tadi kan dokter menyampaikan bahwa COVID ini bakal terus bermutasi gitu ya. Makanya jangan heran nih ke masyarakat bahwa nanti tiba-tiba muncul varian baru lagi, muncul varian baru lagi dengan nama yang beda lagi. Ini bedanya apa nih Pak? Kalau kita berbicara soal Omikron BA4 dan BA5 dengan Jadi karena virusnya varian. sama ya, virusnya sama. Jadi yang membedakan dia adalah pada saat diperiksa dengan whole genome sequencing, artinya apa ya, dengan alat untuk melihat polymerase reaction dia itu dia berbeda ya. Jadi beda-beda sedikit gitu loh Pak ya. Namanya aja mutasi ya, berubah bentuk. Nah, yang menjadikan apa namanya implementasi dari perbedaan itu adalah tadi Pak. Jadi kecepatan penularan, yang kedua adalah tingkat keparahan. Dua hal itu aja yang harus kita ketahui. Nah, Oke. kita bersyukur tingkat keparahan dari BA4, BA5 lebih rendah Pak dari Omikron sebelumnya. Sehingga harapannya walaupun nanti kasusnya meningkat gitu Pak ya, yang masuk rumah sakit nggak banyak Pak. Yang meninggal juga nggak banyak. Ya, karena virulensi atau keganasan dia lebih rendah dari yang sebelumnya. Gitu Pak. Baik. Dan tadi disebutkan juga dokter bahwa varian BA4 dan BA5 ini dapat menyerang atau
terinfeksi pada orang yang sudah mendapatkan vaksin booster seperti itu ya. Ya. Betulkah? Seperti apa penjelasannya dokter? Jadi gini, jadi vaksin ini adalah upaya untuk menimbulkan atau menciptakan imunitas buatan namanya Pak ya. Kan imunitas itu ada dua Pak, imunitas yang didapat, artinya kita kalau nggak diimunisasi, begitu ada paparan infeksi, kita bisa timbul loh imunitas kita. Nah yang vaksinasi ini adalah menimbulkan antibodi namanya Pak. Antibodi itu adalah suatu sel untuk imunitas. Nah, imunitas itu tujuannya adalah untuk mengenali, masuk ke memori dia, Pak. Oh, ini ada virus nih masuk. Dia mengenali. Nah, dengan mengenali itulah dia tubuh mengeluarkan zat antiinflamasi namanya, anti radang, sehingga bisa saja orang walaupun terpapar itu tidak kena, tidak sakit ya, Pak. Atau dia tetap masuk infeksi tapi tidak berat. Ya gitu loh Pak ya. Jadi fungsinya vaksinasi itu sehingga menimbulkan kekebalan agar timbul suatu zat memori antibodi untuk mengenali antigen atau virus ini sehingga orang ini bisa lebih ringan apabila terinfeksi. Nah, vaksin kan ada vaksin 1 Pak ya. Ada vaksin 2 dan booster. Nah, ini juga tergantung lamanya Pak. Kalau maunya vaksin 1 sudah lama banget, lama 2, dia akan menurun daya ingatnya tadi Pak, daya memori. Begitupun yang booster tadi. Karena apa? Setiap antibodi yang terbentuk itu 1 dengan 2 orang tidak sama Pak. Oke. Jadi, walaupun orang itu sudah divaksin 1, vaksin 2, booster, karena timbulnya antibodi itu tidak sama satu orang dengan orang lain. Ya kan itu Pak ya? Oke. Oke. Nah sehingga inilah yang mempengaruhi kenapa satu orang bisa kena dan satu orang tidak. Dan harus disampaikan, vaksinasi ini bukan untuk jadi kebal loh Pak, bukan orang kebal, nggak mungkin gitu Pak ya. Menjamin gitu ya dokter ya, menjamin tidak akan terinfeksi gitu ya. Bukan seperti itu ya. Apalagi sifatnya BA4, BA5 ini Pak, itu ada yang disebut dengan immunity escape Pak. Ya, escape immunity itu dia menghindar Pak. Karena begini, begitu variannya tadi baru, kan mutasi Pak ya. Jadi virusnya berubah nih. Ya, di kepalanya itu Pak namanya epitop itu Pak, kepalanya itu berubah bentuk sehingga antibodi tadi yang untuk mengenali itu tidak begitu mengenali Pak. Sehingga dia bisa menghindar, bisa lolos dari memori dan bisa menyerang orang itu. Nah, jadi statementnya yang tegas adalah vaksinasi tidak menjamin seseorang tidak kena atau tidak terpapar infeksi virus ini, Pak. Mungkin bisa diartikan kalau dianalogikan ke masyarakat, ke kehidupan sehari-hari seperti pemakaian helm saat kita naik kendaraan motor gitu ya, dokter ya? Untuk meminimalisir mungkin ya, bisa jadi ya. Bukan Mitigasi risiko. bukan Mitigasi menjamin gitu risiko. ya, Dok? Jadi itu sebagai apa namanya tameng lah Pak ya, tapi tidak. Tameng. Baik, dokter. Dan dari pemerintah sendiri ini kan sepertinya ada berita juga yang mengatakan bahwa di minggu ketiga bulan Juli ini diprediksi puncak kasus subvarian BA4 dan BA5. Nah, ini persiapannya sendiri seperti apa dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Jadi tadi supaya lebih pemahaman lagi Pak, jadi setiap varian itu akan ada puncaknya Pak. Ingat Pak, Delta dulu Pak ya, jadi dia menjadi gelombang kedua. Omikron juga puncaknya gelombang kedua, setelah itu dia turun lagi. Nah sekarang dengan adanya subvarian baru ini memang diprediksi dengan pengalaman yang lalu dan juga kajian-kajian ilmiah akan terjadi peningkatan. Tapi kita berharap loh Pak, kalau kita sudah tahu akan ada pelonjakan atau kenaikan, ya kita mitigasi sekarang. Nah, caranya dengan apa? Tadi Pak, prokes tetap harus kenceng, disiplin. PHBS Pak, jangan lupa. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi teman-teman, jadi apa namanya, komunitas sehat ini harus mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat, bukan hanya untuk COVID Pak ya, tapi untuk seluruh penyakit yang indikasinya bisa menular. Dan jangan lupa vaksinasi.
Nah, itulah upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Di samping itu, pemerintah sudah memberikan suatu pengetatan, ya, pengetatan kewaspadaan. Contoh, jadi ada pertemuan-pertemuan baik yang berskala internasional, ya, kemudian pertemuan-pertemuan yang memerlukan. Contoh kayak kemarin, ada pelantikan menteri itu kan diundang semua tuh, orang-orang pentingnya kan, juga harus pakai PCR loh. Tidak sembarangan, karena kita harus mensterilkan bukan karena hanya istana, Pak, tapi karena memang ya kita harus melindungi, termasuk di kantor kesehatan pelabuhan, di mana tempat masuknya perjalanan luar negeri ini, jadi betul-betul kita melakukan suatu screening atau seleksi gitu, Pak ya. Baik, upaya antisipasi terus dilakukan oleh pemerintah ya dengan terus bermutasinya virus COVID-19 ini. Dan apakah setelah varian BA4 dan BA5 ini bakal terus ada lagi seperti itu, dokter, untuk varian-varian selanjutnya terus bermutasi seperti itu? Ya, betul, Pak. Jadi virus ini diprediksi akan selalu bermutasi, ya kan? Bermutasi yang kita nggak tahu kapan dan mutasinya bagaimana. Cuman kita berharap dengan adanya vaksinasi, adanya protokol kesehatan, walaupun dia bermutasi ya dengan nama baru apa, kita sudah ada tamengnya nih, ada perlindungan gitu loh ya. Nah, itulah pentingnya protokol kesehatan, perilaku hidup bersih sehat, dan juga adanya vaksinasi. Itu untuk melindungi kita semua. Baik. Dan ini terkait dengan pelonggaran penggunaan masker. Boleh diulang kembali, dokter, perlu ditegaskan kembali ke masyarakat sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi bahwa penggunaan masker ini masih perlu terus dilakukan ya, dokter ya. Termasuk adalah PHBS, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Ini seperti apa yang perlu dianjurkan kepada masyarakat supaya awareness-nya semakin meningkat bahwa tadi mengantisipasi varian-varian baru yang akan terus bermutasi dari COVID-19. Jadi masker ini kan salah satu untuk proteksi ya protokol kesehatan kita. Dan ini harus ditubuhkan menjadi kesadaran dan bagian hidup sehat, Pak. Ya. Jadi nanti jangan hanya COVID aja, nanti ada lagi loh. Dan penyakit yang ada di sekitar kita banyak loh. Ya. Ada tuberkulosis, gitu Pak ya, mesti ya, yang semua penularannya melalui droplet ya. Jadi harus dipahami kalau protokol kesehatan ini adalah untuk proteksi kita dan juga memproteksi orang lain. Nah, karena saat ini kita masih dalam suasana pandemi, maka harus wise betul, bijak betul pemakaian masker ini, kapan kita harus pakai dan kapan kita harus melepas. Nah, pelonggaran yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu karena kita melihat angka-angka kita kan terkendali, Pak ya. Nah, dengan terkendali itu diberilah suatu pelonggaran. Tapi dengan catatan, sama dengan iklan-iklan itu, Pak. Bawahnya kan ditulis sih dengan catatan atau berlaku gitu ya. Jadi ini masker ini boleh dilepas di luar ruangan terbuka, tapi ya gitu, apabila di luar ruangan itu kita kumpul dengan banyak orang lain, di situ banyak kerumunan ya. Kemudian apabila orang itu sakit, usia lanjut, tetap harus memakai masker. Jadi jangan dipotong kalimatnya, Pak ya. Baik, baik, baik. Soalnya apa namanya, saya ingin juga nih masyarakat tingkat kesadarannya semakin meningkat. Makanya perlu diulang lagi, perlu ditegaskan lagi. Jangan sampai beranggapan bahwa orang pakai masker malah diketawain sekarang. Emang COVID masih ada buat candaan? Gitu, dokter, yang terjadi di masyarakat kita. Oke, baik. Dan dokter, kalau tadi kan berbicara soal vaksinasi ini menjadi tameng, menjadi pelindung ya kan, meskipun bukan menjadi jaminan bahwa kita tidak terinfeksi. Apakah misalnya dosis ketiga atau booster ini kan sudah diberikan, dokter, tapi nyatanya masih bisa kena juga. Nah, apakah perlu ada lagi tambahan dosis keempat dan seterusnya seperti itu? Saat ini pemerintah masih prioritasnya adalah vaksin 1, vaksin 2 sebagai vaksin primer namanya ya, atau vaksin lengkap.
Nah, yang kedua sudah membuatkan prioritas adalah booster. Booster. Nah, ini dulu karena apa? Cakupan kita harus kita tingkatkan terus Oke. untuk memenuhi standar dari WHO 70%, kemudian booster juga harus kita tingkatkan. Sehingga kita harus betul-betul seluruh rakyat Indonesia ini mendapatkan vaksin ini sebagai perlindungan total, sebagai herd immunity atau kekebalan komunal ya, komunitas. Nah, memang ada beberapa negara yang sudah melakukan booster kedua, ya kan? Nah, sehingga mereka melakukan itu. Tetapi kita masih belum menjadi prioritas karena kita masih adalah apa namanya vaksinasi yang primer tadi maupun yang booster satu. Gitu Mas Oke, Rizal. saya penasaran dok, kalau booster ini diberikan, apakah memorinya masa kekebalannya ini apakah berbeda dengan vaksin primer atau seperti apa sih dok? Karena kan tadi ada batas memorinya seperti itu ya dikatakan dokter ya. Ya, jadi harapannya dilakukan booster ini sebetulnya 3 sampai 6 bulan kan. Hmm, Nah, karena diperkirakan sel memori apa antibodi yang terbentuk itu jadi akan menurun ya 3 sampai 6 bulan. Nah, sehingga perlu di charging lagi lah istilahnya ya, ditambah lagi agar nah kebetulan saat ini kan ada BA4, BA5 ya yang kita boosternya masih belum tinggi, maka ini dulu yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti BA4, BA5 ini mempunyai peluang masuk ke tubuh kita ini, masyarakat ini. Karena kita memori dari vaksin 1-2 ini sudah tadi yang saya katakan bisa menurun. baik. Nah, kalau untuk program vaksinasi di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu ya, ini sejauh ini seperti apa dokter? Apakah sudah sesuai target untuk vaksin booster, vaksin primer juga seperti apa dokter? Jadi angkanya Mas ya, angkanya untuk yang vaksin 1 dan vaksin 2 setelah ditotal itu kan masih 63%. Padahal standar WHO kan 70% untuk seluruh sasaran penduduk kita. Penduduk kita kan sasarannya 270 juta itu, ya kan? Nah, sehingga kita harus menggenjot ini, ya, meningkatkan ini. Nah, harapannya bukan hanya 70, tapi bisa sampai 100 kalau bisa. Nah, begitupun booster. Booster kita ini masih 24%-an ya, Masih itu jauh banget ya dok. padahal kita harus mengejar di atas 50%. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita termasuk Mas Rizal dan kawan-kawan KBR ini. Ayo dong kita ini tugas tanggung jawab bersama. Mungkin perlunya publik apa komunikasi publik ini Mas. Ya mungkin melalui KBR ini sampaikan kenapa kok perlunya vaksin ini ya. Yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya punya pendapat yang kurang bagus mengatakan wah kita sudah terkendali ngapain kok pakai vaksin lagi gitu ya. Itu hal-hal yang harus kita masukkan dengan publik apa komunikasi publik yang bagus itu Mas. Baik. Strategi apa sih dok untuk meningkatkan vaksinasi yang masih jauh dari target yang diharapkan ya? Ya, kita Kemenkes. strateginya tetap memakai yang lama kemarin bagus sebetulnya ya. Kita melibatkan TNI, Polri, meningkatkan pihak swasta, BUMN, perguruan tinggi, sekolah dan sebagainya. Ya, ini perlu kita galakkan lagi mulai sekarang. Ya, kemudian yang kedua mengaktifkan lagi sentra-sentra vaksinasi. Kan dulu banyak ya sentra vaksinasi. KBR bentuk sentra vaksinasi nggak? Mudah-mudahan juga bentuk. Kalau belum silakan dibuat Siap. sebagai kontribusi kepada bangsa dan negara ini ya. Kemudian juga bagaimana pemerintah daerah terutama ya, kan ini kepala daerah itu kan menjadi panutan nih. Menteri Dalam Negeri sudah membuat edaran loh, himbauan agar seluruh kepala daerah dapat memimpin memberikan gerakan protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Nah dengan ini semua, insya Allah kita akan mencapai ini. Baik. Ya, dokter. Nah, ini kita tahu bahwa kita masih belum keluar dari masa pandemi ya, dokter ya. Nah, ini tentunya kan perlu kembali terus diedukasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui program Kemenkes podcast pada hari ini yaitu Waktu Indonesia Sehat.
Dan ini harapannya sih untuk lebih meningkatkan awareness di masyarakat ya terkait prokes dan sebagainya karena kita masih dalam masa pandemi. Nah, kira-kira nih apa yang ingin disampaikan oleh dokter kepada masyarakat luas? Ya, jadi harapan saya dulu nih kepada teman-teman KBR ini ya, atau podcast dari Kementerian Kesehatan ini, kayaknya kita harus mengikuti perkembangan dunia digital. Nah, jadi yuk kita buat suatu media, cara agar mengkomunikasikan apa yang ingin kita lakukan ini dengan media, dengan cara yang digital, milenial lah gitu loh Mas ya. Karena saat ini cara-cara yang surat edaran, surat itu mungkin kurang begitu menarik bagi itu. Yang kedua, dan harus berkali-kali, harus terus-menerus, betul tadi ya Mas Rizal, terus-menerus dan harus kepada orang-orang yang lain juga. Dan terakhir, tentu saja kita harus mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang memang punya kekuatan untuk mengajak kita semua melakukan itu. Oke, jadi dengan cara-cara yang relate dan kekinian ya supaya pesannya juga nyampe gitu ya dokter ya. Salah Rizal. satunya yang dilakukan oleh Kemenkes pada hari ini melalui podcast Waktu Indonesia Sehat. Baik, dokter terima kasih sekali atas waktunya udah berbincang-bincang. Ini manfaatnya banyak banget yang kita dapatkan, informasi yang valid, yang tepat ya, biar kita juga tidak gampang terpapar hoax. Karena di era digital sekarang kan informasi bisa beredar dimanapun dan kita bisa mengakses dari mana saja gitu ya dokter ya. Oh ya Mas, satu lagi Mas, mungkin Boleh, sebelum siap, itu ya. siap, siap dokter. Jadi kita kan punya Satgas COVID ya, PNBP, mulai dari nasional sampai ke bawah. Yang tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan dan pengendalian COVID. Nah, ayo tadi kalau dia diajak oleh Kementerian Kesehatan, oleh kawan-kawan media, mereka juga diberikan ilmu untuk bagaimana mengkomunikasikan publik kepada masyarakat ini agar masyarakat itu dengan enjoy ya mengikuti apa nama yang harapan kita bersama dan untuk mereka juga. Baik, harapan pemerintah menjadi harapan masyarakat juga. Kita tetap perlu waspada, semoga tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Dan yang perlu diingat kembali adalah ayo kita vaksinasi lengkap dan tetap terapkan gaya hidup sehat, disiplin protokol kesehatan. Baik, dokter sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya, kehadirannya, sudah bergabung di podcast Waktu Indonesia Sehat. Dan untuk mendapatkan informasi kesehatan, Anda dapat follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan jangan lupa Anda juga terus menyimak ya, kapanpun, dimanapun, podcast Waktu Indonesia Sehat melalui website kbrprime.id. Langsung search album Waktu Indonesia Sehat. Terima kasih atas kebersamaan Anda di podcast Waktu Indonesia Sehat. Saya Rizal Wijaya mengucapkan terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.